Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Gana Haji Samudra, dari kelas Hukum Transnasional NIM 2016 112. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari hukum transnasional. Ada 3 poin yang akan saya jelaskan dalam video kali ini. Yang pertama, hubungan dan latar belakang hukum pidana khusus dan kejahatan transnasional. Yang kedua, korupsi sebagai kejahatan transnasional dan tindak pidana khusus. Dan yang terakhir adalah pencucian uang sebagai kejahatan transnasional dan tindak pidana khusus. Kali ini saya akan menjelaskan pada poin pertama, yaitu hubungan dan latar belakang hukum pidana khusus dan kejahatan transnasional. Dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerjasama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khusus di bidang transportasi, komunikasi, dan informasi di satu sisi mempunyai manfaat positif, yaitu mempermudah aktivitas manusia untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Namun di sisi lain dapat disalahgunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif. Semisalnya mempermudah peluang kejadian perbuatan yang melanggar hukum, meningkatnya kejahatan yang bersifat lintas batas atau cross-border crime, ditenggarai sebagai dampak langsung dari kemajuan teknologi. Pemberantasan kejahatan ini semakin sulit manakala dilakukan melewati batas yuridis suatu negara. Kejahatan terorganisasi lintas negara atau transnational organization crime menunjukkan tren yang semakin meningkat pada saat ini, dan tidak saja berdampak secara psikologis bagi individu atau kelompok-kelompok masyarakat, tetapi juga berdampak sebagai sendi-sendi perekonomian nasional dan internasional serta keutuhan suatu negara. Bentuk-bentuk kejahatan terorganisasi lintas negara ini antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang atau money laundering, tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana perdagangan orang atau trafficking in person, tindak pidana telematika atau cybercrime, tindak pidana penyelundupan manusia, tindak pidana terorisme, serta tindak pidana pencurian ikan atau illegal fishing. Sehingga penanggulangannya diperlukan kerjasama antar negara yang satu dengan negara yang lain. Kerjasama antara negara diperlukan untuk pengadilan atas suatu dua masalah yang timbul baik di pihak peminta maupun pihak diminta. Dalam hal kerjasama dalam bidang hukum dan peradilan pidana, untuk menegakkan prinsip tidak ada seorang pun yang bisa terhindar dari pertanggungjawaban pidana, maka kerjasama internasional di bidang penegakan hukum pidana mutlak dilakukan.
Komitmen masyarakat internasional untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan ringkas batas melalui kerjasama internasional dapat terlihat dari instrumen-instrumen hukum internasional yang lahir belakangan ini, baik bersifat law maupun soft law. Konvensi Palermo tahun 2000, Konvensi PBB menentang kejahatan ringkas negara terorganisir atau UNCTOC. Misalnya menyebutkan beberapa bentuk kerjasama internasional yang dapat dilakukan oleh masyarakat internasional, yaitu perjanjian ekstradisi, bantuan timbal balik di bidang pidana atau mutual legal assistance in crime criminal matter, dan pemindahan narapidana atau transfer of sentence person dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana yang bersifat transnasional tersebut. Indonesia sejak tahun 2006 telah mempunyai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assistance in criminal matter. Undang-undang ini telah mengatur secara rinci mengenai permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari pemerintah RI kepada pihak diminta dan dari pihak peminta kepada pemerintah Republik Indonesia. Dalam konteks Indonesia dewasa ini, masalah bantuan timbal balik dalam masalah pidana semakin penting. Pencegahan dan pemberantasan sebagai kejahatan transnasional antara lain yaitu kejahatan narkotika, terorisme, perdagangan dan penyelundupan manusia, serta pelarian aset-aset hasil korupsi menjadi prioritas pemerintah Indonesia. Dalam rangka pemberantasan korupsi dan pengembalian aset yang berada di luar negeri, perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat diperlukan. Oleh karena itu, kehadiran perjanjian bilateral mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Indonesia dengan negara lain akan mendukung upaya penegakan hukum sesuai dengan yang diharapkan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yang bersifat transnasional. Dengan pertimbangan tersebut, setelah melalui proses negosiasi, pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Sosialis Vietnam telah menandatangani perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana pada tanggal 27 Juni 2013 di Jakarta. Pertimbangan lain penyusunan perjanjian bantuan timbal balik antara lain yang pertama, hubungan antara RI Vietnam terus meningkat baik dalam kerangka bilateral maupun regional. Hal ini terefleksikan melalui deklarasi tentang kerangka hubungan persahabatan dan kemitraan komprehensif memasuki abad ke-21 yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni 2003 dan rencana aksi periode 2012 sampai 2015 ditandatangani pada 14 September 2011 untuk implementasi deklarasi tersebut. Yang kedua, salah satu fungsi kerjasama MLA sebagai instrumen hukum dalam pemulangan aset hasil tindak pidana. Tingginya jumlah investasi Indonesia di Vietnam menimbulkan potensi besar adanya aset hasil tindak pidana yang diinvestasikan. Sebagai catatan, bulan Mei tahun 2014, proyek investasi Indonesia di Vietnam berjumlah 33 proyek bernilai sekitar 274,3 juta US dollar. Sementara investasi Vietnam di Indonesia tercatat berjumlah 3 proyek bernilai sekitar 21 juta US dollar. Yang ketiga, UNCIC dan UNTUC mendorong
negara pihak termasuk Indonesia untuk membentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana bilateral maupun multilateral untuk meningkatkan efektivitas implementasi kedua konvensi tersebut. Yang keempat, Republik Indonesia dan Republik Sosial Vietnam telah menjadi pihak pada perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Yang selanjutnya akan telah MLRQ yang telah ditandatangani pada tanggal 29 November 2004 di Kuala Lumpur, Malaysia. Yang poin kedua adalah korupsi sebagai kejahatan transnasional dan tindak pidana khusus. Korupsi merupakan suatu tindak penyalahgunaan jabatan resmi yang terkait dalam keuangan untuk kepentingan pribadi. Korupsi pada umumnya disebabkan oleh pengawasan yang kurang efektif, penegakan hukum yang di suatu negara sehingga menimbulkan keberanian individu atau kelompok untuk melakukan tindak korupsi, dan juga hukuman yang terlalu ringan bagi para pelakunya. Pada saat ini kasus korupsi bukan hanya sebagai masalah nasional, akan tetapi ruang lingkupnya juga menjadi transnasional dikarenakan para pelaku yang dengan mudah melakukan penyimpangan hasil korupsi ke luar negeri atau melarikan diri ke luar negeri sehingga sangat sulit untuk dilacak. Maka dari itu sangat diperlukan kerjasama internasional dari beberapa negara untuk memberantas hal ini. Masalah korupsi yang hanya didasari pada ketentuan hukum nasional seringkali memperoleh hambatan. Sebagai contoh, sejak rezim Orde Baru, banyak sekali harta negara yang telah dikorupsi dan disimpan di bank negara lain. Kemudian kasus BLBI yang dilakukan oleh Andrian Kiki, kasus Gayus, kasus Nunung dan Neneng, dan kasus Nazarudin. Contoh dari negara lain Filipina yaitu harta dari mantan Presiden Ferdinand Marcos yang disimpan di Bank Swiss tidak dapat disita oleh pemerintah Filipina. Dari contoh-contoh tersebut dapat kita lihat bahwa korupsi bukan hanya sebatas kejahatan nasional, melainkan juga menjadi kejahatan transnasional. Menanggapi hal ini, tahun 2003 dilakukan upaya United National Conference Against Corruption sebagai salah satu upaya dalam pemberantasan korupsi di dunia internasional, dan berbagai macam kerjasama pun dilakukan seperti dapat mengembalikan harta korupsi. Tidak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum. Seperti adanya penyimpangan hukum secara hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimasukkan menekan seminimal mungkin terjadi kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin, penyimpangan tersebut diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagai mestinya, sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan bangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Tindak pidana korupsi merupakan hukum acara khusus yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pada umumnya. Hukum acara pidana yang ditetapkan bersifat lex specialis, yaitu adanya penyimpangan-penyimpangan yang dimaksud untuk mempercepat prosedur dan memperoleh penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di sidang dalam mendapatkan bukti-bukti suatu perkara pidana korupsi. Dan penyimpangan tersebut dilakukan bukan berarti bahwa hak asasi kerangka atau terdakwa dalam tindak pidana korupsi tidak dijamin atau dilindungi, tetapi diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan itu bukan merupakan penghapusan seluruhnya yang terpaksa dilakukan untuk menyelamatkan hak asasi tersebut dari bahaya yang ditimbulkan korupsi. Sedangkan di pihak lain, sebagaimana
Bagi ketentuan umum atau res generalis dalam artian sebagaimana melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan dalam perkara korupsi sepanjang tidak diatur adanya penyimpangan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Prosesnya identik dengan perkara pidana umumnya yang mengacu KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan tolak ukur bahwasanya tindak pidana korupsi bersifat tindak pidana yang luar biasa atau extraordinary crime karena bersifat sistematik, endemik yang berdampak sangat luas atau sistematik dan widespread yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, sehingga penindakannya perlu upaya komprehensif extraordinary measure, sehingga banyak peraturan, lembaga dan komisi yang dibentuk oleh pemerintah untuk menanggulanginya. Poin terakhir yaitu pencucian uang sebagai kejahatan transnasional dan tindak pidana khusus. Money laundering sebagai kejahatan transnasional dan terorganisir sebagai jenis kejahatan transnasional yang terorganisir. Money laundering tidak hanya merupakan tanggung jawab negara per negara, tetapi juga merupakan kewajiban seluruh negara yang dapat diwujudkan dalam kerjasama regional atau internasional melalui forum bilateral maupun multilateral. Menurut Edi Setiadi dan Rena Yulia dalam bukunya sebagai sesuatu yang sifatnya baru dikenal dan masih berkembang di Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang masih belum sempurna dan disinyalir pada saat itu masih banyak mengandung kelemahan, seperti diantaranya yang dikemukakan oleh Financial Action Task Force atau FATF, yaitu suatu organisasi internasional anti money laundering yang memandang dari sudut substansial bahwa undang-undang tersebut masih belum memenuhi standar internasional, sehingga Indonesia masih dimasukkan dalam list of Cooperation in the Fight Against Money Laundering atau daftar negara-negara yang tidak dapat bekerja sama memerangi tindak pencucian uang dan dipandang sebagai tempat yang aman bagi para pelaku pencucian uang. FATF sebagai organisasi internasional dalam kiprahnya dapat memberikan sanksi terhadap negara-negara yang masuk dalam daftar negara-negara yang tidak dapat bekerjasama memerangi tindak pencucian uang. Semisalnya dalam hal transaksi keuangan perbankan dan perdagangan internasional yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian negara Indonesia. Berdasarkan kondisi di atas, maka pada tanggal 13 Oktober 2003 disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, dengan pertimbangan antara lain untuk menghindari sanksi-sanksi terkait dengan masalah transaksi perbankan maupun perdagangan internasional. Hal ini menarik dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Ini terlihat dari adanya kewajiban bank untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Padahal di sisi lain, berdasarkan Undang-Undang Perbankan, bank diwajibkan untuk merahasiakan nasabahnya. Antara lain, berdasarkan kondisi tersebut, selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2010 telah lahir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang mencabut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang.
Dalam undang-undang yang terakhir itu antara lain fungsi, tugas, dan kewenangan PPATK kemudian lebih diperluas termasuk dalam hal kerahasiaan nasabah bank sebagaimana dinyatakan dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 bahwa dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan. Dengan berlakunya ketentuan ini, maka PPATK dalam rangka pemeriksaan terhadap transaksi keuangan yang diduga sebagai hasil tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dapat undang-undang dari ketentuan-ketentuan yang mengatur kerahasiaan, termasuk kerahasiaan bank menerobos atau merupakan pihak yang dikecualikan oleh undang-undang dari ketentuan yang mengatur rahasia bank, termasuk rahasia bank, mengatur kerahasiaan termasuk kerahasiaan bank. 2. Bentuk pidana dan masalah pembuktiannya dalam tindak pidana pencucian uang. Ketiganya terkait 2 bentuk tindak pidana. Pertama berupa tindak pidana yang menghasilkan uang haram. Yang kedua tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Dalam hal ini semisalnya uang yang diperoleh karena hasil korupsi atau hasil perjudian, hasil penculikan, hasil terorisme, hasil pelacuran, hasil tindak pidana penyelundupan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Itu keberadaan uang tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu apakah sebagai uang hasil tindak pidana atau bukan, sehingga dapat dikualifikasikan atau diklarifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Untuk menjawab persoalan tersebut, kita dapat mengacu pada pasal 3, 4, 5, dan pasal 6 juga telah ditegaskan dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dalam pasal 69 dinyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu di persidangan tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Berdasarkan ketentuan ini, maka adanya tindak pidana sebagaimana yang telah ditetapkan secara limitatif dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu, misalnya untuk tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Menurut Edi Setiadi dan Rena Yulia, cukuplah jika ada pengetahuan atau dugaan bahwa uang tersebut berasal dari perbuatan korupsi, dengan catatan jika sudah terdapat paling tidak 2 alat bukti sebagai bukti permulaan yang dianggap cukup. Dalam kaitan ini, penggunaan metode pembuktian terbalik menjadi sangat relevan. Praktik yang demikian dalam kajian kriminologi dikualifikasikan sebagai kejahatan kerah bukti atau white collar crime. Oleh karena itu, semua unsur penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dalam menghadapi kasus-kasus semacam ini tidak perlu memiliki keahlian atau keterampilan khusus dan memadai, serta perlu pula dibantu oleh ahli di bidang sistem keuangan atau perbankan. Dalam kaitan inilah peran dan fungsi pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan sangat diperlukan. Peran pusat pelaporan dan analisis keuangan dalam pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dinyatakan bahwa PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun. Ayat 2 menyatakan PPATK bertanggung jawab atas Presiden.
Ayat 3, setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK. Adapun ayat 4, PPATK wajib menolak atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan salah omongan, saya pribadi meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.